Fisik boleh saja ada di mana-mana. Tapi kesadaran itu yang harus terikat dengan yang satu. Itu masalahnya. Nah, makanya kenapa kita harus dilatih. Saya kasih ini contoh yang mudah ya. Tapi nanti untuk yang Allah tentu lebih kompleks ya. Tapi ini contoh yang mudah dulu. Misalnya gini, Bapak dan Ibu sekarang fisiknya ada di meja masing-masing kan? Di depan komputer, depan laptop, atau depan handphone. Betul ya? Tapi mungkin ada sebagian Bapak dan Ibu yang sebetulnya nggak mendengarkan saya. Kayaknya telinganya mendengarkan, tapi kesadarannya nggak ke sini. Kesadarannya itu mungkin ke kolak yang mau dibeli, kesadarannya mungkin ke orang lain yang tak ada di mana. Itu loh. Nah, ini kesadaran ini senantiasa begitu. Lewat puasa. Itu kita itu dilatih supaya kesadarannya itu dikontrol. Kita itu hanya ingatnya Allah saja. Tapi bukan berarti menjadi isolasionis. Betul-betul menjauh gitu kan Rifki. Nggak mau peduli dengan yang lain. Enggak. Justru walaupun kita berjumpa dengan yang lain, itu kan berjumpa dengan wajah-wajah yang lain. Dan Allah katakan apa? Fa'aina ma tuwallu fatsama wajhullah. Kemanapun engkau menghadap, di sana adalah wajah Allah. Artinya apa? Allah itu mengandung prinsip universal. Pertanyaannya, apakah mungkin kita memahami yang partikular tanpa ada yang universal? Apakah mungkin saya memahami makhluk tanpa ada khalik? Cuman problemnya, banyak di antara kita memahami makhluk tanpa menyertakan holik di dalamnya. Banyak di antara kita yang bersosialisasi, tetapi tanpa menyertakan Allah di dalamnya. Nah, ini kan yang menjadi krisis manusia nih sebetulnya. Makanya kita disadarkan terus nih, ayolah jangan lupa, jangan terlalu intim dengan dunia. Bikin jarak dengan dunia. Tapi bukan berarti menjauh dari dunia, tidak. Ya. Walaupun memang betul, itu pilihan juga Ustaz Rifki. Ada ulama-ulama khusus yang memang memilih untuk betul-betul meninggalkan secara fisik juga kehidupan dunia. Ada. Dan itu apakah boleh? Tentu itu boleh. Tetapi contoh kita kan Rasulullah. Kalau semuanya meninggalkan dunia, tidak ada yang beraktivitas, maka tidak ada peradaban Islam. Maka nanti yang muncul itu ya bukan orang-orang Islam tentunya. Makanya kenapa menjadi seorang Muslim itu teladan kita ya Rasulullah. Rasulullah itu pernah ada di Gua Hiro. Tetapi juga setelah mendapatkan pengetahuan, mendapatkan wahyu di sana, beliau berdakwah ke masyarakat. Tetapi juga ketika sedang berdakwah juga beliau tidak pernah meninggalkan kehusuan sholatnya. Itu yang saya maksud Mas Vicky. Jadi seorang muslim itu mesti bisa menggabungkan antara kepentingan individunya tetapi juga sekaligus juga untuk sosial. Tetapi baik individu maupun sosial semuanya tidak pernah lepas dari kesadaran akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu yang terpenting dari ibadah puasa yang kita lakukan ya. Siap, siap. Syukur, Ustaz. Ini mungkin ada satu pertanyaan terakhir ini dari Mbak Boleh? Melati. Jadi, pertanyaan begini, Ustaz. Eh, kita ketahui bahwasannya puasa itu termasuk salah satu pilar dari keislaman kita ya, Bunyal Islam ala khamsin itu. Nah, pertanyaannya begini, apakah kita boleh memberikan makanan di bulan Ramadan di siang bolong kepada orang Islam yang mana dia itu wajib puasa sebenarnya. Tapi kita ngasih makanan itu dengan alasan ini makanan sayang kalau dibuang misalkan. Begitu. Itu bagaimana? Ya, Apakah boleh? ya, ya. Mbak Melati yang mana nih? Mbak Melati mana nih? Ayo dong, berarti. Halo, ya. Ya, ini pertanyaannya bagus ya. Agak-agak menjebak ini pertanyaannya. Tapi betul, ini pertanyaan bagus ya. Jadi gini, kalau memberi makan itu baik nggak? Baik. Jadi memberi makanan kepada yang membutuhkan itu tentu baik. Ya, misalnya contoh, bagaimana Ustadz kalau kita memberi makanan kepada orang yang tidak berpuasa? Lihat dulu alasannya apa. Ini penting kita tahu itu, ya. Karena boleh jadi memang dia tidak berpuasa, misalnya karena dia sakit. Dia tidak berpuasa, misalnya karena memang betul-betul tidak sanggup berpuasa, ya. Nah, kalau kemudian dia sanggup berpuasa, tidak berpuasa hanya karena malas, tentu kalau saya boleh saran, sebaiknya berikanlah makanan itu kepada mereka yang lebih membutuhkan. Karena sesungguhnya orang itu tidak membutuhkan sebetulnya. Kenapa? Karena orang itu sedang dikasih hidangan oleh Allah, tetapi menapikan hidangan itu malah mungkin mengharapkan hidangan yang dari kita. Justru lebih baik kita berikan kepada yang lain.
Ustadz, nggak ada opsi yang lain. Masa iya nggak ada? Saya pikir gampang yang lain ya. Yang membutuhkan itu banyak. Misalnya anak-anak yatim yang masih kecil-kecil, itu jauh lebih membutuhkan. Mungkin juga ada tetangga yang sakit, itu jauh lebih membutuhkan. Tetapi Ustadz, kalau memang tetap kita kasih, boleh nggak sih Ustadz? Kalau pertanyaan boleh, ya tentu nggak ada larangan. Karena di Al-Quran tuh nggak ada larangan memberi makan ya kepada siapapun, itu nggak ada. Tetapi dalam rangka edukasi, dalam rangka pendidikan, tentu kita juga harus mensiarkan bahwa puasa itu wajib bagi orang-orang yang beriman. Maka kita pun mengundang orang itu untuk juga menjalankan ibadah puasa. Begitu. Jadi kalau tadi Mbak Melati katakan, bisa nggak sih Ustadz? Tentu bisa ya. Gitu. Daripada dibuang kan gitu. Kalau saya melanjutkan lagi Mbak Melati, bukan hanya ngasih kepada mereka yang nggak puasa karena sengaja. Cari aja orang yang memang memang tidak sedang berpuasa, tetapi memang betul-betul mudorot karena nggak bisa makan. Gitu. Itu jauh lebih baik daripada malah seakan-akan kita membela orang tidak berpuasa dan memberi makan kepada orang-orang semacam itu. Saya kira itu jawabannya. Karena dalam Islam itu kan prinsipnya adalah harus cari yang terbaik, yang lebih kecil mudorotnya. Nah ini ngasih makan ini lebih gede mudorotnya, lebih kecil kan gitu kan? Kalau lebih besar mudorotnya, meskipun memberi makan adalah kebaikan, lakukan memberi makan kepada yang lebih kecil mudorotnya. Itu jawabnya. Dan itu sesuai dengan kaidah usuliyah ya, yang ada di Islam. Oke, baik, terima kasih banyak Ustaz atas jawaban dan seluruh ilmu yang kita dapatkan di sore ini. Mungkin ya karena waktunya kita udah hampir Baik, sampai di 17.15. Sebelum kami tutup mungkin ada closing statement Ustaz, pesan-pesan buat kami. baik Atau Ustaz ya, Rifki. gimana? Baik, makasih banyak Bapak dan Ibu sekalian. Jangan sampai kita menjadi pribadi yang merugi. Di saat kita seharusnya bisa belajar dan naik kelas, dikasih kesempatan Allah untuk berpuasa di bulan ini, jangan sekali-kali kita sia-siakan. Belajar terus. Dan ingat, di dalam belajar ilmu agama itu, bukan hanya dimensi syariah, tapi juga ada dimensi rohaniah, yang itu senantiasa terus kita pelajari, dan itu semakin kita mendalami ilmu-ilmu hakikat, ilmu-ilmu batiniah, maka insya Allah syariah kita juga akan semakin kuat karena mengakar kepada yang batiniah, bukan semata-mata formalisme saja. Mudah-mudahan Allah masukkan kita menjadi orang-orang yang betul-betul menjadi ahli ilmu-ilmu zawahir, tetapi juga menjadi ahli dalam ilmu-ilmu yang batiniah. Amin. Amin. Ya Rabbal Amin. Alamin. Saya kira cukup. Itu dari saya, Ustaz Rifki. Syukron kasiron. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan jazak. Terima kasih banyak Ustaz dan kita berdoa kepada Allah semoga apa yang kita dapatkan bisa manfaat dan bisa kita terapkan Amin. dalam kehidupan sehari-hari dan Allah menjadikan kita hamba yang selalu bisa meningkatkan kualitas keimanan kita hingga sampai di marotib yang tinggi ya sampai insan kamil dan kita tutup dengan baca suratul Fatihah untuk seluruh niat baik kita ala hari ini al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik teman-teman, terima kasih semuanya. Telah sampai kita di penghujung acara dan insya Allah untuk kajian berikutnya ntar akan diinfokan di grup lebih lanjut dan saya Rizky Khirzu sebagai host untuk sore ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz Rifki. Ustaz